Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Bahagia sekali pada siang hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk membahas satu penyakit yang namanya sudah masyhur, ya sudah dikenal namanya gitu ya. Tapi pengetahuannya yang seringkali kadang-kadang kita ketinggalan. Jadi antara nama penyakit dan pengetahuan tentang penyakit itu seringkali kita ada gap ya, ada kesenjangan. Namanya terkenal tapi sebenarnya ini apa gitu itu kita nggak paham. Seperti kalau sekarang ini lagi rame-rame hantavirus, takutan apa. Padahal kalau paham nggak akan terlalu takut sebenarnya gitu ya. Tapi karena nggak paham orang kan jadi parno. Dan juga dengan kata rematik, sebagian ada yang karena kenal-kenal nama, tapi kenal-kenal tipis, akhirnya salah sangka rematik itu yang kayak apa, terus mengabaikan. Padahal kalau paham, wah ini lumayan bahaya ini, karena kemana-mana, salah satunya juga menyerang jantung. Nah ini loh kok rematik ke jantung apa kaitannya ya? Orang jadi bertanya karena biasanya rematik itu selalu dikaitkan dengan sendi. Ya, padahal istilah itu tidak 100% benar gitu ya. Ada irisannya tapi tidak 100% benar. Nah, disinilah kita coba edukasi biar semuanya paham agar nantinya ketika dibahas kata rematik itu pikiran kita tidak hanya selalu melulu sendi, tapi kita lebih luas lagi pemahamannya kepada organ-organ yang lain yang bisa terkena yang namanya rematik. Baik, langsung saja saya akan share materi pada siang hari ini ya, presentasinya. Nah, coba diperhatikan biar nantinya tidak ketinggalan info dan segera bisa mengenal rematik itu tidak hanya tipis ya, superficial tapi langsung sampai ke dalam. Nah, mengenal penyakit demam rematik. Ya, ini perlu kita pahami ya biar kita nantinya bisa mendefinisikan secara benar. Kalau kita sebut penyakit rematik, ya, ini sebenarnya ada beberapa penyakit yang mirip-mirip dan menggunakan istilah rematik. Di kalangan awam, rematik itu ya nyeri sendi. Ya, pokoknya sendi yang nyut-nyutan, pegel linu, apa, rematik ini gitu kan. Padahal sebenarnya yang ketika rematik sendi, ya yang dikatakan penyakit rematik sendi itu adalah penyakit autoimun. Ya, jadi kata rematik sendiri itu sebenarnya hampir semua terkait sama penyakit rematik itu selalu bersinggungan dengan autoimun. Nah, kaitannya rematik atau sendi gitu ya, atau rematik sendi, ini bahasa kedokterannya adalah rheumatoid arthritis ya atau RA, rheumatoid arthritis. Itu biasanya mengenai usia muda. Jadi bukan yang kakek-kakek, nenek-nenek terus sendinya nyeri, pinggangnya sakit, gerak suara kretek-kretek gitu ya, kayak apa namanya, seperti tulang mau patah gitu ya, itu bukan rematik itu. Ya, itu malah justru yang disebut sebagai osteoartritis atau pengapuran. Nah, kalau yang namanya rematik sendi atau rheumatoid arthritis kalau di ilustrasi di situ yang paling kiri itu RA gitu ya, bukan Raden Ajeng ini ya, ini rheumatoid arthritis itu memang rata-rata yang kena wanita ya, usia yang kenanya di 20-30 tahun itu paling banyak ya, usia 20-30 tahun, jadi bukan yang misalnya tadi saya bilang kakek-kakek, nenek-nenek, terus sendinya kretek-kretek itu pengapuran atau osteoartritis karena memang terkait sama usia. Tapi kalau rheumatoid arthritis itu usia muda, dewasa tapi muda. Ini usianya 20 sampai 30 tahunan yang terbanyak di sana. Biasanya ditandai dengan anemia, HB turun, banyak harus ditransfusi, ya gitu-gitu. Nah, jadi
Sendinya sakit, betul. Ya, sendinya sakit, gitu kan. Makanya hampir semua yang nyeri sendi itu seringkali, oh ini rematik kali ya, karena memang sebutan sakit sendi rematik itu dari rheumatoid arthritis ini, sampai-sampai pengapuran saja diarahkan ke rematik gitu ya. Padahal ini rheumatoid arthritis itu penyakit autoimun. Ini kita sudah pernah bahas di pembahasan autoimun ya. Bagi yang kemarin ikut pembahasan autoimun, insya Allah rheumatoid arthritis itu salah satu bahasan yang pernah kita ulas. Nah, ini jalur rematik sendi ya. Ada lagi jalur yang kedua. Ini ada dua jalur ya. Jalur yang kedua ini adalah penyakit karena infeksi. Ya, penyakit karena infeksi, di mana terjadi infeksi kuman bakteri yang namanya Streptococcus. Bakteri Streptococcus. Lengkapnya sih Streptococcus beta hemolyticus grup A. Gitu. Itulah nama panjangnya. Panggilannya Streptococcus, ini nama panggilannya. Nah, ini dia terinfeksi karena penyakit biasa, ya, yakni ya yang biasa hampir semuanya kita pernah kena radang tenggorokan, tapi tidak tertangani dengan baik. Nah, tidak tertangani dengan baik nanti kita akan pelajari. Pada prinsipnya, karena tidak ditangani dengan baik, infeksinya ini akhirnya menipu tubuh sehingga tubuh nyerang dirinya sendiri. Jadi mirip-mirip autoimun. Nah, penyebabnya gimana nanti kita akan pelajari. Nah, terdiri dari dua jalur. Kalau serangan pertama masih muda itu biasanya disebut sebagai demam rematik. Demam rematik itu bisa menyerang kulit, menyerang sendi, menyerang jantung. Jadi tidak hanya sendi saja. Kalau rheumatoid arthritis memang sendi. Tapi kalau demam rematik, namanya demam kan ada panas tinggi, gitu ya, gigil, yang diserang kulit, jantung, jantung juga diserang. Kemudian juga persendian juga, gitu. Jadi tidak hanya sendi saja, tapi kemana-mana. Nah, itu biasanya pada anak-anak serangan awalnya. Nah, begitu dibiarkan atau mungkin tidak tertangani dengan benar, reda, sepertinya reda padahal belum selesai. Nah, di usia dewasa muncullah penyakit jantung rematik. Jadi demam rematik dan penyakit jantung rematik ini sebenarnya masih satu rangkaian, hanya usianya saja yang seringkali munculnya beda. Demam rematik itu rata-rata semua umur bisa. Ya, tapi rata-rata pada anak. Tapi kalau jantung rematik itu rata-rata ketika sudah dewasa. Nah, ini ada dua jalur tadi ya, sendi yang memang autoimun sama demam rematik dan penyakit jantung rematik karena infeksi bakteri yang namanya Streptococcus beta hemolyticus. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman. Untuk memudahkan pemahaman saya berikan apa namanya ilustrasi atau pembagian secara mudahnya. Rheumatoid arthritis atau rematik sendi ya, itu yang diserang siapa? Orang dewasa. Dewasa itu anak-anak nggak bisa ini, anak-anak kalau langsung kena ya walaupun ada tapi jarang banget. Ya jarang banget. Rata-rata tadi usia 20-30-an itu orang dewasa. Kemudian pemicunya apa? Murni kelainan autoimun. Jadi murni kelainan autoimun. Targetnya di mana? Atau keluhannya di mana? Sendi. Nah, inilah yang sering kali, oh ini rematik gitu kan. Ini autoimun tapi ya, tapi tidak semua sendinya nyeri terus kita katakan autoimun. Nah, kita kan kadang-kadang sembarangan. Duh, pinggang saya sakit, lutut saya sakit apa? Wah, rematik itu belum tentu. Pengapuran juga kebanyakan malah pengapuran gitu ya. Apalagi yang sudah kena itu yang sepuh-sepuh gitu ya. Kalau udah usia 70 tahun baru ngeluh sendinya nyeri, bukan rematik, itu cenderung pengapuran. Karena rematik itu rata-rata di usia dewasa muda. Ya walaupun yang sepuh-sepuh bisa juga, tapi di usia dewasa muda rata-rata. Kemudian sifat penyakitnya jangka panjang kalau yang rematik. Ya, rematik itu lama, muncul di 20 tahun, 30 tahun, tapi lama dan keluhannya itu juga
ya luar biasa ya rheumatoid arthritis ini. Penyakitnya juga ini penyakit mahal ini ya, karena ada yang hampir setiap bulan itu transfusi gitu karena HB-nya turun, pemecahan eritrositnya itu banyak, itu rheumatoid arthritis juga begitu. Kalau demam rematik itu yang diserang anak-anak, balita sampai 15 tahun itu munculnya di usia itu. Penyebabnya, nah ini infeksi tadi Streptococcus. Biasanya nyerang tenggorokan, maka jangan mengabaikan radang tenggorokan. Ya kalau radangnya dari virus oke lah, tapi kan kita nggak pernah bisa bedain ini virus atau ini Streptococcus. Ya kan nggak pernah ngomong kumanya saya Streptococcus loh ini yang bikin radang, nggak pernah tahu kita ya. Kemudian bisa nyerang sendi, kulit, ya, jantung, dan juga otak. Ya, jadi bisa nyerang kemana-mana ini yang namanya demam rematik. Kemudian sifat penyakitnya akut, ya bisa sembuh sendiri atau dengan obat. Kalau imunnya bagus, sembuh sendiri. Tapi kalau enggak, kalau mau cepat, pakai antibiotik dosis yang sesuai gitu ya. Artinya yang sesuai yang bisa membunuh kumannya yang namanya Streptococcus itu. Kemudian kalau jantung rematik itu sebenarnya eh jadi next next levelnya demam rematik. Ya, munculnya di usia remaja, dewasa, muda, jangka panjang. Ya, jadi jantung rematik itu sebenarnya adalah demam rematik yang berlanjut tapi hanya nyerang jantung. Tadi kan di usia muda ya yang 5 sampai 15 tahun yang diserangkan sendi, kulit, jantung dan otak. Nah, ternyata kerusakan di jantung itu bisa terjadi terus-menerus. Ya, jadi walaupun dikatakan oh ini sembuh, ternyata jantungnya pelan-pelan dirusak. Yang dirusak itu sebenarnya katupnya saja. Jadi di sini apa pemicunya? Itu adalah komplikasi dari demam rematik yang tidak diobati. Nah, makanya tadi hati-hati, jangan hanya sekedar reda, tapi sebenarnya proses di dalam itu masih berlanjut. Demam rematiknya udah nggak demam, padahal di dalamnya ternyata sendinya mungkin nggak diserang, kulit nggak diserang, otak nggak diserang, tapi jantungnya diserang. Nah, jantung yang terus-menerus diserang pada kasus demam rematik yang masih anak-anak tadi itu, ketika dewasa itu menimbulkan penyakit yang namanya jantung rematik. Jadi dari demam rematik menjadi jantung rematik. Itu yang disebut penyakit khusus ini gitu ya. Dan yang diserang hanya katup jantungnya. Kerusakannya permanen. Nah, makanya jangan nyepelein kata rematik. Kita kan rematik biasa. Oh, sembarangan kadang-kadang orang, oh itu kena rematik kali loh. Itu seperti memvonis itu. Jadi hanya sakit sendi terus langsung dikatakan rematik. Oh hati-hati, rematik itu sebenarnya penyakit autoimun gitu ya. Rheumatoid arthritis gitu. Apalagi kalau sampai jantung rematik, wah bukan jantungnya itu pegel-pegel, bukan ya jantung rematik, jantungnya ini pegel-pegel kali, gitu. Bukan gitu ya. Jantungnya kena kerusakan gara-gara tadi infeksi tadi itu. Berikutnya, nah ini rematik tadi sudah kita jelasin ya, sendi dan ini kita nggak akan terlalu mendalam karena fokusnya ke demam rematik. Tapi ini hanya sekedar info bahwasanya rematik yang kita bahas itu bukan rematik yang autoimun ya. Karena autoimun kita pernah bahas ya dan penyelesaiannya gimana herbalnya apa kita pernah bahas. Ya, jadi tubuh lesu, kurang nafsu makan, merusak sendi secara permanen jika dibiarkan terus-menerus. Nah, ini gejala-gejalanya ya seperti orang yang radang sendi lah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang jalur kedua dari infeksi bakteri ya, infeksi Streptococcus beta hemolyticus itu sebenarnya nah ini efek domino. Efek domino itu pertama dari radang tenggorokan tapi bakterinya mungkin, ini mungkin nih biasanya ibu-ibu nih atau mungkin bapak-bapak atau kadang-kadang kita itu karena mudahnya beli antibiotik di apotek. Nah, sekarang ini makanya pemerintah dengan regulasi antibiotik itu nggak bisa dibeli tanpa resep. Ya, kan banyak orang yang pegel linu aja minum antibiotik lah. Apa kaitannya? Dan itu sering tuh pasien-pasien tuh yang berobat ke tempat saya itu kadang-kadang nanya,
Dok, ini saya pegel ini minum amoxilin kok cocok gitu ya lah. Nah, ini pegel ini kaitannya amoxilin apa? Nggak ada itu ya. Amoxilin itu bunuh kuman. Ya, kok pegel ini gitu ya. Nah, itu beli sendiri langsung ke apotek. Nah, sama apotek dulu itu sering diizinkan. Kalau sekarang lebih ketat. Beli antibiotik biasanya rata-rata apotek udah nggak mau, nolak ya. Nah, jadi sakit tenggorokan diobati sendiri, terus minum 1 2 tablet antibiotik reda, udah padahal kumannya belum mati. Nah, inilah yang nantinya akan berlanjut kepada demam rematik. Ya, kemudian akhirnya kalau terus-menerus itu dibiarkan hanya sekedar mengandalkan, oh udah reda. Udah reda itu belum tentu kumannya mati. Digrogoti dari dalam pelan-pelan akhirnya jadi penyakit jantung rematik yang kerusakannya permanen. Nah, pemicu awalnya radang. Radang kalau virus, ya itu bisa sembuh sendiri, nggak apa-apa. Imunitas kita itu tidak akan bikin penyakit jantung rematik atau demam rematik, karena itu dari virus. Yang bisa bikin hanya tadi itu, Streptococcus beta hemolyticus grup A, atau SGA kalau di sini sebutkan gitu. Ini nularnya ya karena percikan ya kayak model COVID dulu gitu ya, karena droplet gitu ya, menyebar ke lingkungan yang padat penduduk gitu ya. Nah, ini biasanya gejalanya kayak ya radang tenggorokan biasa, mulut dibuka, oh, ini amandelnya gede gitu, ada nanahnya, kadang kotor, kadang sakit, demam, gigil dan lain sebagainya. Sama seperti orang kena radang tenggorokan biasa, tapi jangan dianggap biasa, gitu kan. Dan biasanya ini harus pakai antibiotik. Kalau yang virus nggak perlu. Kalau virus itu sembuh sendiri. Nah, ini yang kemampuan untuk membedakan apakah ini bakteri atau virus itu yang dokter saja belum tentu mampu. Karena selalu biasanya kan kadang-kadang dari virus kasih antibiotik. Walaupun itu salah, tapi seringkali untuk mendiagnosa, oh ini virus atau oh ini bakteri, itu kita nggak akan mampu kalau tanpa alat. Nah, biasanya alatnya itu adalah pembiakan bakteri. Jadi bakterinya dibiarkan atau dikembangbiakkan lewat apa tempat gitu ya. Nanti dilihat koloni bakterinya muncul atau enggak. Kalau enggak ada koloni bakteri, oh ini virus ini ya, virus nggak akan bisa tumbuh di koloni bakteri. Ya, jadi kalau di tenggorokannya dicek, ditumbuhkan bakterinya kok enggak ada, oh ini virus. Tapi kan menumbuhkan kayak gitu tuh butuh waktu. Ya bisa semingguan sendiri itu, apalagi di Indonesia fasilitas belum tentu semuanya punya. Nah, dokter akhirnya, oh radang tenggorokan. Ya akhirnya awal-awal mungkin dikasih obat pereda demam dan sebagainya. Nggak berani ngasih langsung antibiotik gitu. Kalau dulu kan beli sendiri. Nah, ketika reda ternyata bukan apa namanya, bukan bakteri, virus ya oke. Tapi ternyata ketika reda itu sebenarnya bakteri tapi belum mati semua, terus obatnya dihentikan. Nah, ini yang bahaya. Itu makanya kita harus hati-hati. Nah, kenapa terus menjadi eh, yang namanya infeksi bakteri atau infeksi tenggorokan yang menjadi radang kok jadi demam rematiknya? Karena ketika bakteri masuk terus diobati, terus obatnya itu tidak membasmi tuntas. Ya, gara-gara tadi itu penggunaan yang antibiotik yang setengah-setengah atau mungkin sama sekali nggak diobati antibiotik tadi gitu ya, sehingga kumannya tubuh seperti melawan, tapi masih ada yang akhirnya tubuh itu membangun sistem imun, ya sistem imun yang mengejar bakterinya. Nah, padahal sebagian protein bakteri, terutama yang Streptococcus beta hemolyticus A tadi itu ternyata komponen pembangun bakterinya itu mirip-mirip dengan salah satu komponen tubuh kita. Ya, jadi ketika kuman bakterinya masih ada, tubuh kan ngelawan kumannya atau bakterinya. Tapi masalahnya kalau di ilustrasi ini ya, bakteri itu dianggap sebagai penyusup, ya sebagai penyusup. Nah, imun kita ibaratnya polisi. Nah, permasalahannya
bakteri kita itu yang ada di dalam tubuh kita itu memakai baju yang mirip dengan baju yang dipakai oleh sel-sel sehat kita. Nah, jadi akhirnya ketika ada pencuri, oh pencurinya pakai baju hijau, ini sekedar ilustrasi ya. Nah, tubuh kita sistem imun langsung aktif. Ya, akhirnya ngasih info. Nanti kalau ada yang pakai baju hijau, sikat. Nah, padahal sel sehat kita itu sebagiannya pakai baju hijau yang dia sebenarnya bukan pencuri, ya. Akhirnya ditangkap juga jantungnya. Jadi salah serang sel jantung dengan apa namanya sendi yang sehat. Makanya penyakit jantung rematik itu sebenarnya yang nyerang tubuhnya sendiri. Disangkanya itu bakteri Streptococcus karena seragamnya atau baju Streptococcus itu ada protein yang mirip-mirip dengan protein yang dimiliki oleh sel sehat. Nah, paham ya? Jadi ini terjadi confuse atau kebingungan ya. Antibodi yang harusnya nyerang bakteri akhirnya nyerang jantung juga. Nah, tapi kalau kumannya itu dihancurkan ya, udah selesai ya, serangan ke yang sehat tadi juga berhenti karena tubuh akan adaptasi. Lama-lama kenal juga, oh ini tubuh kita nih beda. Tapi kalau awal-awal ya terjadi kebingungan mesti diserang. Nah, makanya penting untuk menghentikan proses penyerangan ini dengan cara apa? Mematikan semua bakterinya dulu. Gitu kan? Bakteri ini harus dimatikan dulu ya dengan antibiotik yang sesuai. Nah, kalau bakterinya mati baru nanti tubuh tidak akan confuse. Ketika mau nyerang jantung, loh ini kan tubuh kita sendiri, loh ini kan jadi ketika nggak ada penyusup, walaupun ada orang pakai baju hijau, karena penyusupnya sudah dianggap clear, ya dianggap teman sendiri. Tapi kalau masih campur, yang baju hijau itu ada tubuh kita sendiri dan juga bakteri. Nah, disitulah serangan terjadi kepada baik yang sel sehat maupun kepada bakteri penyusup. Makanya pesan pentingnya di sini sebenarnya adalah jangan ngobati sendiri penyakit-penyakit yang terutama yang model kayak gini, ini infeksi gini dengan beli antibiotik langsung sendiri gitu. Ini memang harus hati-hati dan sekarang memang pemerintah lebih ketat ya. Nah, demam rematik gejalanya gimana sih gitu ya. Nah, anak-anak itu bisa terjadi gejala yang pertama Sydenham Korea. Korea itu gerakan yang apa namanya ya, nggak terkendali. Ya, jadi tiba-tiba tangan itu kayak joget, tapi gerak sendiri gitu, bukan bukan pengen joget gitu ya, tapi kayak orang joget, tapi gerak sendiri. Kadang-kadang ada kayak gerakan seperti nendang, kadang-kadang tangannya maju sendiri, ada nekuk sendiri ya gitu. Ini namanya Sydenham Korea. Kemudian eritem dan nodul kulit, makanya tadi kan rematik itu nyerang kulit, jadi merah-merah, ya eritem, gatel, ada bintik-bintik, benjolan dan sebagainya itu di kulit kita. Nah, kemudian yang jantung, karditis, itu peradangan di katupnya. Nah, katupnya itu akan terjadi nyeri. Ya, nah ini bahaya karena kan serangannya ke jantung. Kemudian sendi-sendinya juga diserang. Nah, masalahnya adalah kalau sendi, kulit, otak itu gejalanya itu gampang kelihatan kapan masih aktif dan kapan hilang. Kalau Korea yang joget-joget itu berhenti, oh berarti otak ini udah oke nih, gitu kan. Kalau nodul tadi eritem merah-merah, bintik-bintiknya hilang, oh berarti reda. Kalau sendinya sudah nyerinya hilang, oh berarti reda. Yang susah diprediksi itu adalah jantung, ya. Ketika jantung itu apakah peradangannya masih ada atau tidak, kita sering nggak ngeliat gejalanya. Kalau gejalanya kan tadi nyeri dada, berdebar. Tapi ternyata ketika proses itu berjalan, debar itu bisa adaptasi. Ya, nyerinya adaptasi. Sehingga ini yang bahaya kenapa terus jadi penyakit jantung rematik. Karena ternyata kerusakannya karena oh ini sudah hilang gejalanya, merah-merahnya hilang, sendinya udah nggak nyeri, gerakan-gerakan udah dianggapnya kan sehat, padahal yang masih tersisa itu adalah proses di jantung itu masih berjalan. Nah, makanya di sini
jeda waktu yang menipu. Ya, dari tadi radang tenggorokan dari sejak kecil, demam rematik di usia muda. Nah, di sini ada fase tanpa gejala. Ya, fase tanpa gejala. Yang diserang rata-rata jantung. Karena kalau sendi itu gejala mesti kelihatan. Nah, jantung ini sebenarnya bergejala cuma ketutup, laten. Jadi jantung rusak secara diam-diam selama bertahun-tahun. Nah, pada 10 sampai 30 tahun berikutnya gitu ya. Jadi kalau tadi usia kena demam rematik itu kan sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Nah, 15 tahun ditambah 10 tahun kan 25 tahun sampai 45 tahun gitu ya. Itu muncul jantung rematik. Ini munculnya dari sejak usia 20-an sampai nanti tergantung dari munculnya awal tadi itu jantungnya rusak dan rusaknya Bapak Ibu semuanya ini yang harus diwaspadai permanen ya. Jadi penyakit jantung rematik itu efek domino terakhir tadi yang dari radang tenggorokan, demam rematik terus jantungnya. Nah, makanya ini katup terutama katup mitral dan aorta. Aorta itu pembuluh darah besar. Mengalami luka parut. Jadi luka parut itu seperti kalau kita jatuh ya, terus ada bekas lukanya yang tebel itu. Orang kadang-kadang kan ada keloid. Nah, keloid itu kan bekas luka yang tebel, yang nggak hilang-hilang. Itu kalau di kulit kan, ya kulit kan nggak ganggu, paling kosmetik aja. Kosmetik itu kelihatan nggak indah lah dipandang. Tapi kalau kenanya di pembuluh darah, ada keloid kayak gitu. Di pembuluh darah itu bisa mengganggu, apalagi di katup. Katup itu seperti pintu, buka tutup, buka tutup. Nah, ini bisa kalau ini ganggu katup, akhirnya katupnya nggak bisa nutup sempurna. Ya, atau kadang terjadi kebocoran gara-gara katupnya itu ada lukanya yang bekas luka, gitu ya, luka parut tadi. Ya, padahal makanya sebagai pintu, ya, fungsi sebagai pintu aliran darah menjadi rusak. Nah, gejalanya macam-macam karena ada kebocoran katup itu bisa nyesek, nyeri dada, gampang capek karena darah tidak terpompa sempurna. Ada kebocoran. Ya, misalnya kalau nggak bocor dipompa sekali pompa itu sekian cc. Tapi gara-gara katupnya itu ada luka parutnya, mompanya tidak bisa, misalnya 100 cc misalnya. Sekali pompa 100 cc. Gara-gara ada kebocoran cuma separohnya ya, akhirnya kan untuk bisa mendapatkan pompa sebagaimana biasa dia harus harus 2 kali lipat kerjanya. Ya, jadi bunyi jantungnya nggak normal karena mompanya juga lebih kencang. Yang kedua bunyi kebocoran itu kan kedengeran, grubuk 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 grubuk. Nah, itu akan kedengeran bunyi murmur gitu. Itu karena adanya kebocoran. Ya, ini gejala lanjutnya itu nyeri dada. Nah, karena kan ada tadi itu luka, kemudian apa jaringan parut kerjanya juga nggak normal, fisiologinya mesti nggak bagus. Nah, sesak nafas. Kenapa? Karena oksigen yang dipompa untuk diedarkan seluruh tubuh tidak 100%. Banyak yang tidak terpompa gara-gara katupnya itu tidak bisa memompa dengan benar. Dan itu melelahkan. Ya sama seperti Bapak Ibu punya pompa untuk memompa ban itu ya, ban yang bocor atau ban yang gembos gitu ya. Kita punya pompa yang biasanya sekali pompa itu udaranya masuk semua ke ban. Tapi pompanya ternyata di selangnya itu ada bocornya. Jadi akhirnya 100 pompaan baru penuh banyak. Ya kita capek mesti ngos-ngosan karena tidak efektif. Padahal kalau itu tidak ada kebocoran. Paling 20 angkatan juga bannya udah penuh. Ya, tapi ini karena bocor wah, akhirnya 100 pompaan baru bannya itu baru penuh. Nah, ini yang melelahkan. Makanya gejalanya lelah, sesak nafas, bunyi jantung tidak normal. Itu bagi penderitanya ya. Artinya penderitanya kan ngeluh itu. Nah, ini gambaran. Tadi pintu tadi harusnya tutup sempurna, mas ada kebocoran ditutup tuh masih ada blebek-blebek suaranya pun juga kedengaran tuh yang kebocoran. Nah, sekaligus juga katupnya karena luka jadi kaku. Itu susah buka nutup. Kalau yang elastis itu kan buka nutupnya gampang. Ya, sama seperti kenapa kalau sudah sepuh itu gerakan lama, bangun dari tidur aja lama. Ya karena semakin kaku. Ya.
Kalau masih muda kan dari baring lompat berdiri langsung aja itu bisa, ya masih muda, tulangnya masih lentur, ototnya masih lentur, ligamennya masih lentur. Ya, tapi kalau sudah sepuh kan dari baring tiba-tiba lompat terus lari nggak bisa, mesti pelan-pelan dulu. Ah, udah duduk dulu, tarik nafas, itu nanti berdiri, tarik nafas, nah baru jalan gitu. Karena memang sudah kaku, gitu ya. Nah, jantung juga seperti itu kalau mengalami penyakit jantung rematik. Nah, apakah ini masih sering terjadi? Ya, ya kasusnya banyak. Ya, termasuk salah satu tetangga saya di apa kompleks ada juga yang menderita penyakit jantung rematik. Ini salah satu pasien saya itu dulu pernah ketemu. Oh ini kena jantung rematik dok, ini dan lain sebagainya. Nah ini jadi masih banyak, terutama lingkungan padat penduduk karena sumber penularannya radang tenggorokan apa itu kan gampang nular. Kemudian kebersihan. Ya, dan juga akses kesehatan yang terlambat. Terlambat itu tidak segera dikasih antibiotik tadi, terus perasaan sudah sembuh sendiri, padahal sebenarnya belum tentu itu tuntas, gitu ya. Atau kalau di daerah yang akses kesehatannya tersedia, itu ngeresepin sendiri, ya, itu masalah, gitu ya. Jadi mengabaikan sakit tenggorokan, tidak mendapat penanganan antibiotik yang tepat secara dini, atau mendapat penanganan antibiotik tapi sembarangan karena nggak punya ilmu menggunakan antibiotik. Nah, makanya kalau sudah kaitannya sama antibiotik atau obat-obat kimia, jangan mencoba ngeracik buat dirinya sendiri, itu bahaya. Salah satunya yaitu penyakit demam rematik atau jantung rematik ketika itu berlanjut. Nah, memutus rantainya gimana tadi? Dari radang tenggorokan, segera ke dokter, ya. Jangan dibiarkan. Ya, nanti bisa diteliti apakah ini virus atau bakteri. Ya, kalau bakteri, mesti dokter meresepkan antibiotik, misalnya penisilin, turunan penisilin itu kayak amoxicillin, apa ampicillin atau yang lain, atau yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi itu saya cephalosporin generasi 1, generasi 2. Yang sekarang ini kenapa penisilin sudah jarang digunakan? Karena tadi penggunaan secara sembarangan yang menyebabkan kuman itu kebal. Nah, kekebalan ini juga bahaya atau resisten yang menyebabkan kasus jantung rematik ini jadi banyak, gitu kan. Terus kalau ditulis antibiotik habiskan, habiskan. Jangan, udah sembuh dok, udah enakan, udah gak demam, nah, terus akhirnya nggak dihabisin, gitu ya. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin ini untuk sanitasi, higienitas, ya makanan, yang mau makan, dan sebagainya ya. Terus juga hindari berbagi sikat gigi mungkin atau anduk atau alat mandi, alat makan ya dengan orang lain. Nah, ini terkait sama penularan. Karena bakterinya menular lewat droplet tadi itu. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, jadi jalur rematik itu pertama, rematik sendi atau rheumatoid arthritis itu penyakit autoimun, ini berdiri sendiri, nggak ada kaitannya sama infeksi. Ya, nggak ada kaitannya sama infeksi, walaupun sama-sama nyerang sendi, ini autoimun. Tapi kalau yang kedua, yang namanya demam rematik dan penyakit jantung rematik itu awalnya dari infeksi. Infeksi yang tidak tertangani atau ditangani tapi salah, gitu ya, yang akhirnya menjadi tubuh itu mimikri, ya mimikri itu membentuk imunitas yang nyerang kumannya, tapi juga nyerang tubuhnya karena ada kemiripan. Ya, karena ada kemiripan. Tapi begitu kumannya tuntas, dia akan berhenti nyerang tubuhnya. Tuntas ini penting. Ya, tuntas ini penting. Karena kalau tidak tuntas, ternyata ngerusak ke jantung terus-menerus yang tanpa kita sadari. Akhirnya jadilah jantung rematik. Ini efek dominonya atau berketerusannya seperti itu. Nah, makanya jantung rematik, demam rematik gitu ya. Ini namanya kan sederhana. Cuma rematik ternyata kan ke organ vital, yakni jantung. Nah, kalau sudah paham seperti ini, sudah tahu istilahnya, ya, sudah tahu resikonya, kita tidak akan sembarangan, rematik, sederhana cuma nyeri sendi. Bukan. Kalau yang rematik, kata istilah rematik yang benar itu ya ini, gitu ya. Tapi kalau rematik-rematik yang dikaitkan sama yang lain yang cuma nyeri sendi, itu tadi sebenarnya pengapuran. Walaupun sebenarnya ada juga yang nyebutnya, rematik pengapuran, rematik terkait sama asam urat, rematik terkait sama ini dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi
Penggunaannya gara-gara ada kemiripan gejala, yakni sendinya nyeri. Nah, demikian mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Sifatnya ini mengenal penyakit. Jadi nanti hal-hal yang terkait penanganan herbal apa yang sesuai dan lain sebagainya. Kalau untuk herbal memang kita menganjurkan demam rematik ini karena memang infeksi antibiotik. Tapi kalau untuk meredakan nyeri sendinya dan lain sebagainya, nah itu bisa menggunakan herbal atau meredakan gejala yang lain lemes, nah itu bisa menggunakan herbal. Tapi kalau Streptococcus beta hemolyticus grup A-nya itu sampai saat ini belum ada herbal yang bisa menangani, ya murni itu adalah dari antibiotik. Walaupun antibiotik itu sebenarnya awalnya juga dari herbal, yakni dari jamur, ya jamur penisilin, jamur ini kan herbal juga. Jadi tidak hanya jamur kuping, jamur shiitake, jamur enoki gitu ya. Tapi ada jamur yang ternyata bisa diubah menjadi antibiotik. Penemunya pertama kali itu murni pakai jamur ya, tapi nanti ke sini yang ditiru adalah gugus kimianya sehingga menjadi antibiotik sintetis. Padahal dia niru jamur, ya, niru herbal. Tapi sifat-sifat herbalnya, sifat-sifat alaminya itu ditingkatkan dengan yang namanya kimia sintetis. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang belum dipahami, dipersilakan kita buka untuk ruang tanya jawab. Waktu selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Ari. Silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Insan Agung Nugroho atas penjelasannya. Dan ini menarik sekali ya. Jadi kita itu kan sejak dahulu kala juga memang mengenal ada yang pengobatan dengan antibiotik. Dan seringkali orang juga menggunakan antibiotik itu sekenanya gitu ya, tidak sesuai sama aturannya. Dan ini yang sangat perlu dihati-hatikan sejak awal. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi antibiotik dengan aturan kita gitu. Jadi sekali dua kali itu selesai, nggak bisa begitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan diresepkan itu untuk tahap pertama ada 10 kapsul atau 10 tablet gitu ya dokter ya. Iya, Ya, itu memang satu seri itu harus dihabiskan gitu ya. Yang harus kita perlu hati-hati. Walaupun misalnya demamnya sudah tidak timbul lagi begitu ya dokter ya. betul. Nah, ya jadi tetap harus dihabiskan satu seri itu terlebih dahulu. Dan ini perlu hati-hati kita mengkonsumsi, tidak boleh meresepkan atau membeli antibiotik dengan sendirinya. Dan satu poin lagi tadi yang saya tangkap adalah ternyata gitu kan, Streptococcus hemoli dokter Beta hemolydicus. hemolyticus. Nah, beta Streptococcus beta hemolydicus hemolyticus. grup A gitu ya. Ya, Nah, ini juga dia bisa dorman ya, dokter ya istilahnya kalau ada di tubuh seseorang ya, dalam jangka waktu lama gitu ya, ternyata bisa hidup lagi di waktu kemudian hari gitu ya. ya. Dan itu bisa merusak jantung gitu. Jadi yang perlu kita hati-hatikan adalah pada saat dia itu apa namanya dokter eh sepertinya gitu ya, kumannya sudah hilang. Kan kita nggak bisa lihat kuman ya, Ya, tapi ternyata dia itu tetap hidup di tubuh kita pada saat kita salah menterapi, apalagi memberikan herbal yang belum tepat begitu ya kepada tubuh. Maksudnya, mohon maaf, menerapi dengan memberikan antibiotik yang tidak tepat gitu ya ke dalam tubuh kita. Nah itu. Terus ada satu lagi yaitu masa anak-anak. Nah, kita tahu sendiri kan waktu bahwa masa anak-anak adalah masa emas ya untuk pertumbuhannya. Jadi seringkali juga mereka panas apa demam gitu ya, sebentar panas, sebentar demam, sebentar sembuh begitu kan. Nah, itu yang harus kita hati-hatikan kondisinya agar menjaga kesehatan mereka eh, optimal gitu kan selama masa anak-anak dan tidak sembarangan memberikan antibiotik begitu ya dokter ya. betul. Ya baik, ya baik dokter. Nah ini insya Allah tadi informasi tadi mengenai rematik
kami buka pintu pertanyaan untuk Bapak Ibu Ya. yang ingin bertanya, boleh unjuk tangan ya, atau memberikan icon hands up gitu ya. Ada juga yang ini ya, atau menulis di chat. Nah, Alhamdulillah ini Dokter Insan sudah ada yang bertanya dari Bapak Sugianto Pangat. Nah, ini pertanyaannya adalah, saat saya berusia 25 tahun sampai tahun 90-an, saya selalu sakit tenggorokan dan selalu ke dokter THT. Berulang terus sampai ketemu herbal habatus sauda dari SNW ya. Terus kemudian sampai saat ini ada Nigella Plus, jadi saya tidak pernah mengkonsumsi antibiotik. Nah, begitu Dokter Insan, mungkin ada tanggapannya begitu, bukan pertanyaan ya, tapi tanggapan. Seperti itu Dokter Insan. Ya, antibiotik tadi yang kita sebutkan, gitu kan, penisilin terutama ya, itu memang pilihan, masih pilihan untuk menangani streptococcus. Walaupun sekarang ada cephalosporin, antibiotik itu kadang-kadang sudah resisten ya, terutama streptococcus beta hemolyticus sebagainya sudah resisten pada jenis-jenis antibiotik penisilin. Dalam beberapa riset gitu ya, ternyata habatus sauda pun bisa menangani kasus-kasus kuman streptococcus ya, juga staphylococcus. Jadi bakteri kokus itu bisa ditangani dengan habatus sauda. Nah, permasalahannya adalah dalam riset tersebut dosis berapa yang pas digunakan itu sampai saat ini belum ada riset yang sampai detail. Ya, sehingga kalau untuk dioles dan sebagainya itu oke, itu udah ada masalah. Tapi kalau dikonsumsi itu kan nanti yang bekerja itu adalah zat aktifnya. Seberapa jauh zat aktif itu bisa masuk ke dalam darah, kemudian ngejar kuman yang apa namanya menjadi target. Itu kalau antibiotik dalam artian mengkonsumsi untuk mengejar kuman yang ada dalam darah. Ini perlu mempelajari farmakodinamik, farmakokinetik. Ketika dikonsumsi habatus sauda itu zat aktifnya apa yang masih bisa dimanfaatkan untuk membasmi kuman. Kalau oles, jelas oles itu kita misalnya nggak usah pakai habatus sauda, pakai alkohol aja kuman mati. Misalnya ada luka, kan ada dikasih alkohol atau antiseptik dikasih alkohol gitu kan. Kumannya mati dengan alkohol, tapi tidak lantas kemudian minum alkohol biar kumannya mati semua, enggak begitu, malah mabok yang ada gitu ya. Karena yang masuk ke darah berapa, kemudian fungsinya membunuh itu seberapa, zat aktif apa yang nantinya membunuh dan lain sebagainya kan itu yang sebenarnya dicari dari target obat. Nah, makanya kalau secara topikal, ya topikal itu dioles dan sebagainya, habatus sauda sudah pernah diteliti menggunakan koloni ya, koloni kuman gitu kan. Ya sebagaimana kalau kita ngecek efektivitas antibiotik, gitu ya, resisten apa enggak itu pakai agar gitu ya. Di situ ada koloni kuman, terus nanti dicek obatnya ini apakah resisten atau efektif untuk membunuh kuman. Sama, habatus sauda sudah pernah dicek. Staphylococcus mati. Streptococcus sama, termasuk juga Streptococcus beta hemolyticus. Nanti silakan di searching ya. Apa khasiat habatus sauda untuk membunuh kuman Streptococcus beta hemolyticus. Tapi sekali lagi kalau dosis minum kita selama ini belum pernah tahu. Makanya konsumsi itu apakah nanti ngefek? Insya Allah ngefek, tapi saya tidak menjadikan ini sebagai protokol. Oh, jadi kalau radang tenggorokan cukup itu. Nah, ini resiko karena sejatinya di dalam itu apakah kuman ini benar-benar mati ya atau sekedar apa namanya ya lemes saja gitu ya, kan ada bakteriostatik ya, ada bakteriosit gitu ya. Bakteriosit itu membunuh kuman, tapi ada bakteriostatik yang sekedar bikin kuman tuh klenger gitu ya. Kayak TBC itu kenapa susah dibasmi? Karena sebagian obat itu sifatnya ada bakteriostatik, ada aja bakteriosit. Bakteriosit itu mati kumannya. Tapi ternyata dia bisa sembunyi
yang akhirnya obat itu hanya bisa bakteriostatik gitu ya. Jadi hanya sekedar ya klenger tapi belum mati gitu. Itu jawaban saya begitu, Bu Ari. Ya, baik dokter. Eh, apa namanya? Pada saat kuman itu misalnya tadi klenger gitu ya dokter ya, mohon maaf. Iya, iya. Itu misalnya gini, kita membuat kuman klenger juga eh, membooster imun kita. Nah, itu bagaimana dokter? Bisa, bisa. Tubuh kita itu sebenarnya kan sudah didesain bisa melawan bakteri-bakteri itu. Tinggal kemampuan tubuh kita, imunitas tubuh kita itu seberapa jauh. Masing orang beda. Masing-masing orang beda. Artinya sistem imun yang bangkit, yang kemudian tadi menyebabkan demam rematik, itu kan menunjukkan bahwasanya tubuh kita itu kan bangkit melawan. Permasalahannya adalah ternyata bajunya bakteri itu juga dipakai oleh sel-sel sehat. Sel-sel kita itu pakai baju. Jadi nyerang gitu karena itu efek. Nah, kalau dibiarkan bakterinya itu nggak tuntas-tuntas, kan rematiknya juga nggak rampung-rampung. Nah, kenapa butuh antibiotik dikonsumsi? Biar segera kumannya mati, tidak membiarkan berlama-lama. Mungkin kalau dibiarkan ya akan sembuh juga, tapi kan waktunya panjang dan kerusakan yang dibangun itu juga sudah banyak yang rusak. Gitu. Tapi kalau dengan antibiotik itu pertama mempercepat penyelesaian, gitu kan, sehingga mengurangi atau meminimalisir kerusakan yang ada. Tidak harus sampai ke jantungnya yang rusak. Demikian. Ya, ya baik dokter ya intinya apa namanya? Kita tetap berusaha untuk membangkitkan imun tubuh gitu ya. Terus Betul, juga menjaga pola hidup sehat lah ya. Intinya gitu betul. ya dokter ya. Itu insya Allah apa setiap usaha pasti ada balasan positifnya begitu ya dokter ya. Betul. Jadi Ya bukan dan berarti kalau tanpa antibiotik nggak bisa. Oh eh, bisa, bisa. Mungkin harus sabar lebih mm, panjang gitu kan. Tapi ada risiko. Risikonya itu kerusakannya lebih luas. ya. Gitu. Terus ini juga ada satu tips lagi yang diberikan Pak Dianto gitu ya, yang di-sharing. Jadi nigelanya itu dibuka dengan menaburkan bubuk langsung ke tenggorokan. Gitu. Jadi apa namanya pada saat terjadi radang tenggorokan begitu ya. Terus kemudian pada saat ini Pak Sugianto Pangat sudah berusia 67 tahun. Nah itu Seperti juga itu. bisa karena topikal. Nah, topikal itu langsung kontak. Tapi kalau yang dimaksud dengan diminum terus bekerja lewat darah, nah ini yang beda. Nah Ya, tadi saya bilang untuk dioles, dibuka, dikenakan langsung, itu insya Allah langsung berefek ke kumannya. ya. Ya mudah-mudahan apa namanya sehat-sehat selalu ya, Amin, amin. dengan hamba tuh sauda ini. Terus kemudian ini ada juga pertanyaan dari Ibu Sri Arti gitu ya. Ya. Eh, Assalamualaikum Dokter Insan, saya mau tanya, Waalaikumsalam. orang tua Ibu Sri itu ibunya itu meninggal karena rematik jantung. Hmm. Berarti itu bawaan dari kecil ya, Dok? Ya, itu seperti itu yang sudah kita jelaskan. Artinya kerusakan jantungnya bukan tiba-tiba, tapi pernah satu ketika, ya kan, hampir semuanya kan pernah itu ngalami yang namanya radang tenggorokan, gitu kan? Ya, entah diabaikan, entah apa, atau pengobatannya sudah diobati tapi tidak tuntas, atau tadi berlama-lama imunnya juga membangun, tapi terus akhirnya ada terlanjur sudah luka, yang lukanya itu mengenai katup, ya akhirnya kerja katupnya kurang bagus. Nah ini memang betul tadi yang ditanyakan, emang dari sejak kecil atau dari sejak muda mungkin pernah kena usia 15 tahun, tadi kan dari 5 sampai 15 tahun kan bisa dari sana awalnya. Demikian. Ya, baik dokter. Ya, sepanjang ini belum ada pertanyaan lagi, dokter. Jadi, eh, apa namanya, untuk mengenal penyakit demam rematik ini, barangkali ada yang ingin dokter sampaikan sebagai conclusionnya gitu. Jadi, apa juga tagline untuk materi kali ini. Ya, Dipersilakan, dokter. baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya, mengingat bahwasannya Indonesia ini kan negara tropis. Negara tropis itu
surganya parasit, ya, baik bakteri, jamur, dan mungkin virus dan lain-lainnya, ya, di mana potensi pertumbuhan tadi mikroorganisme patogen itu biasanya lebih banyak di daerah-daerah tropis ini. Nah, maka kita perlu jaga kebersihan, perlu jaga sanitasi, higienitas, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, yang masuk ke dalam tubuh kita jaga. Nah, penggunaan herbal, terutama tadi seperti habatus sauda atau herbal yang lain, pegagan dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai imun booster. Nah, imun booster ini kalau terjadi sesuatu, infeksi kah, peradangan kah, setidaknya tubuh ini diberikan bahan baku atau bahan bakar yang bisa untuk penanganan awal. Ya, penanganan awal. Karena ini penting. Saya mungkin tadi lupa saya sampaikan ya. Saya dulu punya orang tua, ya. Waktu itu yang kena penyakit itu orang tua dalam artian kakek gitu ya. Kena tipes. Penyakitnya sederhana, tipes. Tapi dikasih obat mahal sekali. Namanya saya juga dokter, dan dokternya juga dosen dan juga apa namanya guru saya nanya, dok ini kok kalau pelajaran tipes itu kan paling obatnya ini kenapa dikasihnya yang ini? Lah dijelaskan. Ini karena yang sakit tidak hanya infeksi tipes, tapi imunnya sudah rendah sehingga membutuhkan antibiotik yang lebih kuat dan itu mahal sekali. Antibiotik drug of choice yang sebenarnya ada dan murah sudah nggak kuat karena imunitasnya yang biasanya bisa membantu ini nggak bisa membantu. Jadi akhirnya dipilihkan antibiotik yang mahal banget gitu ya dengan apa nama latar belakang memang imunitasnya sudah terlalu lemah. Takutnya kalau dikasih antibiotik biasa itu kinerjanya lama dan efeknya nggak sembuh-sembuh. Nah ini makanya eh, ternyata tidak hanya sekedar misalnya tadi kita belajar ini, oh kuncinya cuma antibiotik. Nggak begitu. Justru pondasi dasar imunitas kita itu harus baik. Karena sebagus-bagusnya antibiotik kita konsumsi, ternyata dia juga harus berpijak di atas imunitas yang bagus. Fondasi imunitas yang bagus inilah yang nantinya menyebabkan kinerja antibiotik itu jadi lebih cepat. Kerusakannya juga minimal. Tapi kalau kita imunnya udah jelek, pertama, mesti antibiotiknya lebih mahal, kedua, mesti lama. Dan kerusakannya mesti maksimal. Nah, ini yang kita hindari. Makanya sekali lagi, konsumsi herbal, walaupun teknologi itu antibiotik, penyembuhan untuk membunuh kuman, dan sebagainya, ini kita sudah maju, ternyata tetap berdiri di atas imunitas tubuh kita yang harus kita bangun fondasinya secara kuat. Nah, ini yang menjadi fokus kita, agar jangan sampai kita hanya, oh sekarang udah ada antibiotik, jangan. Ya, karena ternyata imun kita jelek pun antibiotik tidak banyak punya power kalau di sisi pondasi kita ini sudah lemah. Demikian. Ya, baik dokter. Ya, Masya Allah ya. Jadi yang paling penting adalah menjaga imun kita selalu baik karena sebaik-baik apapun apa tuh tadi antibiotik yang mahal gitu ya harus berdiri di atas imun yang baik gitu ya. Imun dasar kita yang baik. Begitu ya dokter ya. Ya, baik dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan Bapak Ibu alhamdulillah kan zuhur sudah hadir sudah kita sudah ada di waktu zuhur ya untuk daerah Jakarta dan Bapak Ibu yang ingin sholat zuhur dipersilahkan gitu ya. Dan yang ingin terus insya Allah akan dilanjutkan dengan membahas herbal komplementer untuk mensupport imun gitu ya juga untuk menangani persoalan rematik. Demikian. Ya, baik Dokter Insan, terima kasih banyak dan kita akan masuk ke materi pembahasan herbalnya. Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Ya, ya baik Bapak Ibu semua. eh jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di WA, mohon maaf, di Zoom meeting ataupun di YouTube ataupun di Facebook nanti akan tetap kami sampaikan kepada Dokter Insan. Jadi jangan khawatir untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya.
Dan apa namanya, yang ingin sholat Bapak Ibu dipersilakan. Saya akan lanjut dengan apa namanya? Saya akan lanjut dengan masuk ke terapi herbal komplementer untuk masalah demam rematik. Bapak Ibu sudah terbaca di layar? Tunggu sebentar ya. Iya, Bapak Ibu dan peserta live streaming Dr. Sot, kampus SNW Official, dan pada hari ini kita bahas mengenal demam rematik gitu ya, mengenal penyakit demam rematik, dan kita akan tadi saya ulas juga sedikit bahwa juga yang disampaikan adalah sangat penting buat kita untuk menjaga daya tahan tubuh karena herbal apapun, terus kemudian obat apapun itu berdiri di atas sistem imun yang sangat baik dari tubuh kita, gitu ya. Jadi apakah cepat di recovery atau dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa terapi herbal komplementer untuk demam rematik. Jadi sifatnya itu mensupport, mendukung untuk daya tahan tubuh yang luar biasa dari tubuh kita dengan herbal-herbal ini. Dan satu lagi tadi ya yang disampaikan selain dari radang tenggorokan gitu ya, itu juga masa anak-anak yang perlu kita jaga daya tahan tubuhnya dengan baik gitu. Karena masa anak-anak adalah masa emas, masa pertumbuhan, jadi kita perlu menjaga daya tahan tubuh anak baik, tidak mudah terkena apa namanya demam gitu ya, karena barangkali di sana entah apa yang menyebabkannya, bisa jadi virus ataupun bakteri. Nah ini yang jangan-jangan kalau di sana salah satunya adalah tadi Streptococcus beta hemolyus grup A gitu ya, yang ini yang sangat dihati-hatikan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai masuk ya ke materi herbalnya. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk herbalnya yang pertama adalah Nigella Plus. Nah, tadi sudah dibahas ya, ada testimoni juga dari Pak Sugianto Pangat bahwa beliau menggunakan Nigella Plus ini untuk membooster imun tubuhnya gitu, dan apa juga disampaikan bahwa menjaga daya tahan tubuh itu sangat penting bahkan pada saat kita sehat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam Nigella Plus itu ada kandungan habatus sauda, ulbah, dan juga ginseng untuk menekan respon inflamasi autoimun. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi di sini adalah sinergi antiinflamasi dari kandungan dalam habatus sauda sendiri, yaitu timoquinone dan juga asam linoleat yang di dalamnya. Jadi kombinasi bioaktif di habatus sauda dan hulba bekerja sinergis untuk menstabilkan respon kekebalan dan melunakkan kekakuan sendi apabila terjadi radang sendi gitu. Juga membooster imun itu secara khusus, juga melunakkan kekakuan sendi secara sistemik gitu ya. Jadi apa namanya, untuk habatus sauda ini terbukti secara empiris membantu pemulihan rematik kronis dan juga menekan mediator peradangan secara cepat. Nah, jadi ini sinergi antiinflamasi dari habatus sauda ini sangat baik gitu ya dengan kandungan-kandungan yang sudah disebutkan tadi. Nah, terus kemudian ini dalam Sot Nigella Plus ada 3 pilar utama dari kandungan yang memformulasikannya menjadi herbal yang baik.
adalah dia di sana ada habatus sauda yang mengandung thymoquinone yang aktif yang bertindak sebagai antiinflamasi kuat dan mereduksi kekuatan tubuh dan juga mengembalikan kelenturan persendian. Terus kemudian di hulbahnya ini kaya akan asam linoleat dan linolenat, ya, di mana di situ pereda artritis yang efektif serta alkaloid alami untuk menekan nyeri dan meredakan demam tinggi. Terus kemudian juga kandungan ginseng alami di dalam Shot Nigella Plus gitu ya, ini mempunyai fungsi ginsenosida untuk menekan langsung mediator inflamasi perusak sendi yang berperan vital sebagai imunomodulator pemulihan penyakit autoimun. Kalau ini untuk rematik pada umumnya ya, atau jika terjadi peradangan sendi seperti itu. Dan yang kedua itu adalah herbal salt astratik, di mana di sini bersinergi antara sidaguri dan brotowali untuk meredakan gejala demam dan rematik secara komplementer. Nah, Bapak Ibu, sidaguri atau sida rombifolia ini khasiat alaminya sidaguri dikenal luas dalam tradisi pengobatan timur memiliki aksi farmakologis yang spesifik pada persendian yang meradang, yaitu antiinflamasi dan juga analgesik, dan membantu meredakan bengkak serta menekan persepsi nyeri sendi. Nah, terus kemudian dia juga bersifat diuretik, membantu melancarkan ekskresi urin guna membuang sisa metabolisme yang berbahaya yang mencetuskan mencetuskan kaku sendi. Dan Bapak Ibu, untuk dua sinergi astratik ini itu dia mereduksi peradangan. Mana aksi sidagurinya ini mereduksi peradangan dan kandungan senyawa antiinflamasi kuat di dalamnya bekerja langsung untuk mengamankan jaringan ikat di persendian dan juga pembengkakan kronis akibat demam rematik sistemik. Sedangkan brotowali itu berfungsi untuk antipiretiknya dan analgesik, di mana secara empiris sangat efektif menurunkan demam tinggi serta menekan persepsi sakit pada saraf pusat dan membantu penderita memulihkan mobilisasi harian mereka secara bertahap. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya. Yang ketiga, nah tadi kita kan juga sudah mengetahui bahwa bisa jadi kuman tersebut menyerang tenggorokan pada saat masih anak-anak, gitu ya, dan kemudian diterapi dengan tidak tepat. Nah, itu yang menyebabkan bisa jadi beberapa waktu kemudian dia hidup di dalam tubuh orang tersebut, gitu ya, dan muncul kembali sehingga bisa menyebabkan penyakit rematik jantung seperti itu. Nah, penting bagi anak-anak untuk kita berikan herbal yang mensupport berperan sebagai imun booster ke dalam tubuhnya. Nah, ini di dalam Salam Fit Royal Herbs ini mengandung multivitamin alami egg in one gitu untuk proteksi imun, kesehatan pencernaan dan tubuh kembang anak-anak. Nah, Bapak Ibu, di dalamnya ini sinergi bahan utama ya dari minyak zaitun, royal jelly, madu, habatus sauda dan temulawak, juga pegagan dan lemon. Juga ada sari kurma dalam satu formula berkhasiat tinggi. Kemudian daya tahan
holistik ya, jadi mendukung kekebalan tubuh sepanjang usia, apa namanya, dari mulai anak, dewasa, sampai juga dengan lansia, dari ancaman flu, juga ispa, diare, sariawan, serta mempercepat proses pemulihan. Dan ini murni tanpa bahan kimia, jadi aman dikonsumsi harian karena bebas dari pengawet sintetis gitu ya, jadi juga bebas dari pewarna buatan dan juga bebas dari zat aditif buatan atau bahan kimia sintetik yang berbahaya. Nah, ini salam fitrah untuk anak. Ini memiliki peran penting dalam menunjang tumbuh kembang optimal serta mempertahankan tubuh harian si kecil. Jadi zat gizinya melimpah, memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, protein, dan juga koenzim pada anak. Dan juga nafsu makan dan pencernaan ya, merangsang nafsu makan dan menjaga kesehatan usus anak secara menyeluruh. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sedikit ulasan mengenai herbal ya. Jadi apa namanya, dari produk Rohati untuk apa kita terhindar dari penyakit demam yang berkepanjangan. Baik Bapak Ibu, apa namanya, jadi tadi juga sudah disebutkan kita harus hati-hati mulai dari untuk anak-anak ya, apabila terkena radang tenggorokan, tidak sembarangan memberikan antibiotik, tidak sembarangan juga memberikan herbal yang tidak tepat gitu ya. Jadi kalau antibiotiknya juga yang diberikan apa namanya, kita harus tidak boleh meresepkan sendiri gitu ya, harus hati-hati. Nah, terus kemudian juga harus yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh tetap baik gitu ya. Jika anak demam, berikan multivitamin ataupun herbal-herbal yang memberikan khasiat khusus untuk membooster daya tahan tubuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, insya Allah menjadi bekal kita ya untuk mengetahui untuk memberikan informasi yang baik mengenai kesehatan dan juga terapinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan selamat beraktivitas kembali. Dan Bapak Ibu yang ingin sholat zuhur, waktunya sudah sampai, dipersilahkan untuk sholat zuhur. Dan Bapak Ibu yang sudah memahami penyakitnya, alhamdulillah. Yang belum nanti bisa juga bertanya, tidak hanya di chat Zoom meeting, bisa juga ditanyakan di komentar di YouTube maupun di FB kampus seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan kampus yang akan datang. Saya izin untuk mematikan Zoom meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.